warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Tidikan ini akan membacakan CV mengenai diri saya sendiri. Yang pertama ada informasi pribadi mengenai saya dan saya Febri Tidikan ini tanggal lahir 1993, jenis kelamin perempuan, alamat kampus sebetulnya atau 5 RW 021 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukajaya, atau Depok. Warga negaraan Indonesia, agama Islam, status keturunan di kedua negara. Tentang saya, yaitu saya adalah orang yang energik dan suka bersosialisasi. Saya juga merupakan orang yang pelatihan dalam bekerja dan dapat bekerja dalam tim maupun individu. Pendidikan saya yaitu saya pernah belajar di SMP Negeri 3 Depok pada tahun 2015 sampai 2018. Lalu saya belajar di SMK Negeri 3 Depok yaitu jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran pada tahun 2019 sampai 2021. Pengalaman organisasi saya yaitu OSIS SMP pada tahun 2015 sampai 2017. Nah, pengalaman kerja saya itu saya pernah magang di Pengadilan Agama Depok dari tanggal 1 Juli 2019 sampai 29 November 2019. Di sana saya mengerjakan yaitu melakukan pendaftaran BHT, mencatat data cerai, menginput data cerai, mencetak akta cerai, dan men-scan berkas perkara. Keterampilan yang saya miliki yaitu saya mampu mengaplikasikan komputer yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, serta PowerPoint. Dan saya juga mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis. Sertifikat yang saya miliki yaitu ada sertifikat praktik kerja siswa tahun 2019 dan sertifikat kompetensi ASP tingkat KKNI level 2. Sekian CV yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Tidikan akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis produk autonomous land. Di sini ada pokok pembahasan yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 aspek pasar dan pemasaran, bab 3 aspek teknis dan teknologis, bab 4 aspek manajemen dan organisasi, bab 5 yaitu aspek keuangan, bab 6 kesimpulan dan saran. Yang pertama kita akan bahas bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Lampu yang awalnya dikenal sebagai penerang, kini melalui inovasi teknologi menjadikan lampu sebagai pencipta suasana dan pembangunan. Produk layar ini merupakan sebuah lampu wireless yang dapat dikendalikan hanya dengan sentuhan jari pada layar ponsel Anda melalui aplikasi yang dapat diunduh melalui Play Store. Autonomous lamp ini dapat dikontrol secara jarak jauh serta dapat mengatur pencahayaan sesuai yang kita butuhkan. Gambaran potensi usaha, yaitu lampu merupakan salah satu produk teknologi yang digunakan untuk penerangan, yang mana lampu dapat dijadikan sebagai peluang usaha yang menjanjikan karena lampu sangat dibutuhkan pada kehidupan sehari-hari. Dengan adanya produk layar ini, dapat menambah inovasi baru dengan mengikuti perkembangan zaman yang sudah semakin modern saat ini. Yang itu ada bab 2 aspek pasar dan pemasaran. Di aspek pasar yaitu dibagi menjadi 3, ada segmenting pasar, sasaran pasar, posisi pasar. Nah, di segmenting pasar juga dibagi menjadi 3 lagi nih, yaitu ada geographic segmentation, demographic segmentation, dan behavioral segmentation. Di aspek pemasaran itu dibagi menjadi 4, yaitu ada strategi produk, strategi harga, strategi promosi, dan strategi tempat. Aspek pasar. Yang pertama yaitu segmenting pasar atau market segmentation. Yang pertama ada geographic segmentation, di mana geographic segmentation hanya berfokus pada konsumen yang berada di wilayah Jabodetabek. Dikarenakan yang berada di wilayah kota-kota ini yaitu merupakan kota metropolitan dengan ciri penduduk yang tinggi dengan beragam perusahaan besar nasional maupun multinasional, sehingga penggunaan akan produk AL ini
akan sangat diperlukan. Yang kedua ada demographic segmentation. Demographic segmentation pada produk AL ini yaitu tertuju pada pengguna dari kalangan usia 18 sampai 50 tahun. Yang dimana yaitu seorang pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum lainnya yang sudah paham teknologi. Yang ketiga yaitu behavioral segmentation. Tingkah laku dari pembeli produk AL ini disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan. Karena ada yang membeli sebagai pencahayaan dan juga ada yang membeli sebagai dekorasi. Yang kedua kita akan bahas sasaran pasar atau market targeting. Di mana setelah melakukan analisis segmentasi tadi dipastikan bahwa target pasar yang dituju adalah penggunaan menengah ke atas yang cenderung memanfaatkan inovasi dan teknologi yang berkembang. Nah, selanjutnya ada posisi pasar atau market position. Dalam identifikasi pasar, PT Fact Electronic Center memposisikan dirinya sebagai perusahaan pengembang lampu otonom affordable yang dengan daya saing yang cukup tinggi. Lanjut, ada aspek pemasaran. Yang pertama ada strategi produk, di mana PT Fact Electronic Center mempunyai tagline Be Your CS, C for Control, and S for Set. Atau yang artinya produk ini berfungsi sebagai penerangan namun juga memberikan kesehatan pada mata melalui warna-warna yang tersedia. Yang kedua ada strategi harga atau price, di mana PT Fact Electronic Center merencanakan harga jual produk sebesar Rp325.000 dengan laba sebesar Rp79.587, di mana perhitungan ini sudah dilihat dari keuntungan atas biaya pengadaan, bahan baku, upah tenaga kerja, biaya promosi, dan lainnya. Yang ketiga yaitu ada strategi promosi. PT Fact Electronic Center melakukan promosi dengan cara media sosial, iklan, video, promosi, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu strategi tempat atau place. PT Fact Electronic Center ini memasarkan produk ke marketplace yang tersedia di internet sehingga memudahkan konsumen untuk membelinya. Lanjut ada 3 aspek teknis dan teknologis. Di mana gambaran produknya yaitu nama produk ini adalah Autonomous Lamp atau bisa disingkat yaitu AL. Deskripsi umumnya itu lampu wireless yang dapat dikendalikan melalui aplikasi yang diunduh pada ponsel melalui Play Store ya tentunya untuk mengunduhnya. Nah, di sini terdapat 10 pilihan warna dan dapat dikontrol dari jarak jauh. Spesifikasi produknya yaitu tingginya 11 cm, beratnya 0,04 kg, tegangan lampunya itu 240 volt, daya lampunya 12 watt, panjang masa penggunaannya itu 15 tahun, dan terbuat dari bahan kaca frosted. Nah, metode pengemasan ini dilakukan secara manual, terbuat dari kardus berbahan tipis dilapisi bubble wrap. Nah, di pelabelannya yaitu ada nama produk, spesifikasi produk, tanggal produksi, nama perusahaan yang memproduksinya. Nah, distribusinya yaitu dia menggunakan truk box tertutup dan dikirimkan ke marketplace penjual elektronik. Sehingga kenapa kita pakai truk box tertutup yaitu supaya aman dan sampai ke tempat tujuan. Nah, cara penggunaannya yaitu menggunakan aplikasi Smart AL yang diunduh melalui Play Store atau App Store, lalu aplikasi akan terhubung dengan lampu dan siap digunakan. Lanjut ada strategi produksi, di mana PT Fact Electronic Center menggunakan strategi produksi yaitu make to stock atau memproduksi terlebih dahulu produk tersebut sebelum konsumen melakukan pemesanan. Nah, karena itu, PT Fact Electronic Center memiliki rencana produksi yaitu 6.000 produk per tahun atau setara dengan 500 produk per bulan, yang memungkinkan untuk selalu siap dalam jumlah tersedianya yang siap untuk dilakukan pesanan oleh konsumen. Lanjut, di sini ada proses produksi. Nah, di mana operator
Pertama-tama itu ada operator produksi, yang dimana perawatan akan dibaca oleh PIR atau Passive Infrared Receiver untuk menguji pendeteksi keberadaan manusia melalui sensor PIR. Lalu habis dari situ ke checker, yaitu pengecekan produk oleh checker. Jika sensor bergerak, maka dapat melakukan tahap checker selanjutnya. Namun, jika sensor tidak bergerak, maka akan dilakukan pengecekan ulang atau dibaca kembali oleh PIR. Nah, selanjutnya ada operator produksi. Pengujian produk dengan baca LDR atau Light Dependent Resistant untuk deteksi cahaya menggunakan sensor dan mengatur tingkat pencahayaan secara otomatis. Pengujian kembali produk dengan membaca US atau ultrasonic untuk pengujian terhadap sensor keberadaan yang merupakan gabungan dari sensor PIR dan sensor ultrasonik. Nah, dari situ akan diperiksa lagi oleh checker. Nah, pengecekan produk oleh checker ini, jika sensor pada LDR dan US bergerak, maka produk akan mereset idle. Jika sensor tidak bergerak, maka produk akan dilihat kembali apakah data pada LDR berubah atau tidak. Jika berubah, maka akan diteruskan langsung kepada reset idle. Jika tidak berubah, maka idle akan dihitung apakah idle tersebut sama dengan 2 menit. Jika sama, maka akan dibaca ulang kembali oleh PIR. Jika tidak, maka akan dibaca ulang kembali oleh LDR dengan US. Pengujian produk dengan pengupdate LED, lalu kembali ke tahap membaca kembali LDR, lalu mengikuti kembali ke alur. Nah, selanjutnya operator produksi. Nah, jika proses pemrosesan masih memiliki masalah pada sensornya, maka akan dilakukan pengecekan secara ulang dari LDR atau Light Dependent Resistant sampai pengupdatean LED yang sudah dijalani sebelumnya. Nah, jika tidak ada kendala masalah dalam sensorik pada produk, maka pemrosesan dinyatakan selesai dan dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya yaitu 4. Aspek manajemen dan organisasi. Nah, di sini ada struktur organisasi yang merupakan sistem yang berguna untuk memberikan penjelasan hierarki dari sebuah perusahaan, pekerjaan yang dilakukan oleh tiap pihak, dan alur informasi yang seharusnya. Di sini ada direktur, lalu ada bagian penyediaan barang, lalu ada bagian alat dan produksi, ada bagian keuangan, ada bagian produksi yang dibagi lagi menjadi bagian praproduksi, ada bagian kontrol kualitas produksi, kualitas produk, dan bagian pasca produksi. Nah, setelah itu ada bagian penjualan. Di uraian pekerjaannya menjelaskan uraian pekerjaan karyawan yaitu dengan analisis spesifikasi serta jumlah kebutuhan karyawan pada setiap jabatannya. Yang pertama itu kepala atau pimpinan atau disebut-sebut juga direktur yang bertanggung jawab terhadap segala bentuk operasional atau berjalannya roda perusahaan. Yang kedua yaitu bagian penyediaan barang, yaitu melakukan persiapan, perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pemilihan penyedia barang. Yang ketiga ada bagian alat dan bahan produksi, di mana menyediakan serta memelihara keawetan alat atau mesin, dan yang bertanggung jawab mulai dari bahan dasar atau pokok serta bahan tambahannya. Yang keempat yaitu bagian keuangan, yaitu mengajar manajemen keuangan mulai dari belanja rutin untuk produksi dan keperluan lainnya. Yang kelima yaitu bagian produksi. Bagian produksi yaitu bagian struktur organisasi yang vital karena hampir 80% kegiatan perusahaan manufaktur berfokus pada kegiatan produksi. Bagian produksi ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu bagian praproduksi atau bertugas sebagai menyiapkan bahan yang dibutuhkan dan disediakan oleh bagian penyediaan bahan. Yang kedua ada bagian kontrol kualitas, yaitu melakukan pengecekan barang hasil produksi mereka apakah sudah sesuai dengan standar yang ditentukan atau disesuaikan dengan pemesanan dari konsumen. Yang ketiga yaitu bagian pasca produksi. Bagian ini masih terdiri dari subbagian
lagi, misalnya bagian pengetakan dan penyimpanan serta lainnya. Nah, yang keenam ada bagian penjualan. Nah, bagian ini berpengaruh besar terhadap kemajuan perusahaan. Karena dari bagian ini hasil produksi perusahaan bisa dijual dan dipasarkan. Nah, ada kompensasinya, yaitu kompensasi itu merupakan suatu yang diterima individu dalam format materi maupun non-materi. Tiap karyawan yang bekerja dapat diberikan kompensasi baik itu finansial maupun non-finansial. Yang pertama itu finansial, kompensasi finansial secara langsung atau imbalan pekerjaan yang berwujud uang. Kompensasi yang diberikan ada yaitu bisa gaji atau tunjangan hari raya. Yang kedua ada kompensasi finansial, yaitu kompensasi finansial itu secara tidak langsung atau kompensasi yang diberikan perusahaan berwujud uang, yaitu dikeluarkan perusahaan tapi tidak diberikan langsung kepada karyawan, melainkan melalui pihak ketiga, yaitu pemberian BPJS, ketenagakerjaan, dan kesehatan. Yang kedua ada non-finansial. Kompensasi yang tidak berdasar dengan uang, tapi pencerminan atau ukuran nilai pekerjaan karyawan itu sendiri, diantaranya pemberian cuti tahunan dan pemberian pelatihan. Nah, bab 5 aspek keuangan. Di sini ada biaya tetap, di mana yang pertama ada mesin dan peralatan. Pertama, komputer lengkap Intel Core i5 RAM 8GB, HDD 500 GB tahun 2019, jumlahnya ada 7, jangka waktunya 5 tahun, harganya 3.125.000. Biaya depresiasinya yaitu 4.375.000. Yang kedua yaitu solder adjustable temperatur 200 sampai 450 atau 60, yaitu jumlahnya ada 5, jangka waktunya itu 2 tahun, harganya 60.000, biaya depresiasinya 180.000. Yang ketiga ada tangkotang atau 5 inch, itu jumlah unit ada 6, jangka waktu 2 tahun, harga 8.000, biaya depresiasinya itu 24.000. Nah, dari total biaya mesin dan peralatan yaitu 4.579.000. Lalu ada kebutuhan tenaga kerja yang pertama ada direktur, yaitu direktur jumlahnya cuma 1 orang, biaya gajinya yaitu 8 juta, total biayanya 8 juta. Yang kedua ada bagian penyediaan barang, yaitu jumlah orangnya 1, biayanya 4.200.000, total biayanya 4.200.000. Yang ketiga ada bagian alat dan bahan produksi, itu jumlahnya 2, biayanya 4.200.000, nama totalnya 8.400.000. Yang keempat ada bagian praproduksi, yaitu jumlahnya ada 2 orang, biaya 4.200.000, total biayanya jadi 8.400.000. Yang kelima ada bagian produksi, yaitu jumlah orangnya 5, biayanya 4.200.000, total biayanya yaitu 21 juta. Yang keenam ada bagian kontrol kualitas produksi, jumlah orangnya itu ada 2, biayanya 4.200.000, totalnya itu 8.400.000. Yang ketujuh ada bagian pasca produksi, yaitu jumlahnya 2 orang, biayanya 4.200.000, total biayanya itu 8.400.000. Yang kedelapan yaitu ada bagian penjualan, di mana jumlahnya dari 5 orang, biayanya 4.200.000, dan total biayanya 21 juta. Nah, jadi total kebutuhan per bulannya yaitu 92.800.000 dan total kebutuhan per tahunnya yaitu 1.113.600. Jadi total per tahunnya yaitu 1.113.600.000. Lalu ada biaya lain-lainnya, yaitu yang pertama ada sewa ruko yang jangka waktunya itu sebulan, biayanya 2 juta. Terus ada biaya air jangka waktunya sebulan yaitu 150 juta. Dan biaya listriknya 1 bulan 350.000. Jadi total biaya per bulannya yaitu 2.500.000. Dan total biaya per tahunnya yaitu 6 juta. Maaf, jadi total biaya per tahunnya yaitu 30 juta.
Nah, biaya variabel, yaitu dengan ada bahan baku, yaitu pertama ada baterai Panasonic baterai lithium ion 18.650, 3,7 ke 4,2 volt 6.800 mAh, yaitu jumlah unitnya ada unitnya itu satu, harganya 13.000, harganya 13.000. Nah, yang kedua ada fuse 10A, yang unitnya satu, harganya 600, total harga 600. Nah, yang ketiga ada kabel penghubung 17 meter, yaitu jumlah unitnya ada satu, harganya 15.000, total harganya 15.000. Yang keempat ada saklar lampu kepala SMI, yaitu jumlahnya satu, harganya 10.000, totalnya 10.000. Yang kelima ada lampu 12 watt, yaitu jumlahnya satu, harganya 35.000, totalnya 35.000. Yang keenam ada relay burst 12 volt 30 alpha 4, yaitu jumlahnya satu, harganya 15.000, total harganya 15.000. Yang ketujuh ada baut massa ukuran 10-22, yaitu jumlahnya satu, harganya 5.000, totalnya 5.000. Yang ke-8 ada baut massa ukuran 12-32, yaitu jumlahnya satu, harganya 5.000, total harganya 5.000. Yang ke-9 yaitu ada lampu indikator pilot lamp 12 volt 10 mm, yaitu jumlahnya ada satu, harganya 3.000, total harganya 3.000. Nah, 0,8 mm 10 mm yang simetri jatan quality, yaitu jumlahnya ada satu, harganya 6.500, dan total harganya 6.500. Jadi total kebutuhan bahan baku per unit yaitu 108.100 rupiah. Nah, total kebutuhan bahan baku per tahun yaitu 324.300.000 rupiah. Selanjutnya yaitu ada harga pokok. PT laporan harga pokok penjualan tahun 2021 sampai 2022. Nah, pembelian bahan bakunya itu mencapai 324.300.000 rupiah. Biaya tenaga kerjanya yaitu 1.113.600.000 rupiah. Lalu biaya overhead produksi itu ada biaya listrik yaitu 4.200.000 rupiah, biaya air 1.800.000, biaya penyusutan peralatan itu 4.579.000, biaya sewa ruko yaitu 24 juta. Jadi, jika di total yaitu total BOP-nya itu 34.579. Jadi harga pokok penjualan yaitu 1.472.479.000 rupiah. Dan bab 6 kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pada proposal kali ini kami akan memperkenalkan produk terbaru dari PT Fact Electronic Center produksi yaitu AL atau Autonomous Lamp, lampu wireless yang dapat dikendalikan hanya dengan sentuhan jari di layar ponsel Anda melalui aplikasi yang dapat diunduh melalui Play Store. Warna cahaya dari lampu ini dapat disesuaikan dengan yang kalian inginkan dan butuhkan. Tersedia 10 pilihan warna yang dapat diatur sesuai kenyamanan anak kalian. Dengan menggunakan AL, pencahayaan dapat mengubah cara kita bekerja, bermain, dan belajar di rumah, di kantor, kota, dan semua fasilitas rumahan. Nah, sarannya yaitu ada beberapa saran yang dapat bermanfaat sebagai acuan dan membangun pada praktikum selanjutnya yaitu yang pertama pada saat penggunaan proses operasi sebaiknya mengurangi proses kegiatan yang tidak diperlukan agar produk yang dihasilkan dengan baik dan dapat memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Yang kedua, sebelum melakukan pengujian pembuatan produk, diharapkan pastikan telah mengetahui hal apa saja yang harus dilakukan agar waktu diskusi lebih efisien dan efektif. Nah, kurang lebihnya segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.